Mahesdas. Iya, Yang Mulia. Kau terlihat gugup. Kenapa aku harus gugup, Yang Mulia? Kenapa? Begitu. Di saat pertunjukan musik nanti, di saat kau bersaing dengan Tansen, maka kau harus khawatir. Karena ketika dia mulai menyanyikan sebuah lagu, maka para pendengar tidak ingin dia berhenti walaupun itu hanya sesaat. Aku pernah berada di pengadilan seorang raja, dan ada seorang penyanyi yang sering menghibur raja dengan musiknya. Raja akan membuat dia menyanyikan lagu yang sama berulang-ulang. Satu lagu berulang-ulang? Kenapa begitu? Aku juga tidak pernah mengerti itu, Yang Mulia. Jadi suatu hari aku memberanikan untuk bertanya pada raja tentang hal itu. Aku bertanya kepadanya kenapa dia selalu mendengarkan lagu yang sama berulang kali. Raja itu bilang, dia melakukannya karena dia tidak mengerti apa yang penyanyi itu nyanyikan. Penyanyi itu pikir dia sedang dihargai karena suaranya. Tapi kenyataannya itu adalah karena orang-orang gagal untuk memahami dirinya. Kau hebat. Kau memiliki cara berbeda dalam memandang sesuatu. Itulah sebabnya Anda menyukaiku, kan? Itu benar. Ayo. Aku ingin membersihkan tenggorokanku sebelum aku menyanyi. Mana airnya? Itu air atau racun? Tuan, ini yang biasa diminum Tansen. Minuman ini bisa membersihkan tenggorokannya. Tapi air ini mampu membunuh orang-orang. Pantas saja Tansen menjadi orang yang menyebalkan. Aku akan bernyanyi untuk kalian semua. Dim tananana dim tananana dim tananana dim tananana dim tananana dim. Tolong berhentilah bernyanyi, kau tahu. Dengar Tansen, aku punya saran untukmu. Ambillah sapu tangan ini. Kau akan membutuhkannya untuk menyeka air matamu besok ketika kau gagal untuk menghibur di pengadilan dengan cerita lucumu. Dengar Mahesdas, kau membutuhkan sapu tangan ini lebih dari aku butuhkan. Kau akan membutuhkannya untuk mengusap air mata dari orang-orang di pengadilan. Ketika mereka mendengarmu menyanyi besok, kau hapus air mata mereka. Mahesdas! Tuan-tuan, Yang Mulia ingin bertemu dengan kalian. Tunggu Tansen, biar aku duluan. Mahesdas! Mahesdas, tunggu! Apa ada sesuatu yang istimewa terjadi hari ini? Iya, Ibu. Kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik. Ratu Joda menyebutkan bahwa Mahesdas akan menyanyi untuk kita. Dan Tansen akan menghibur kita dengan cerita lucu. Apa? Ratu Salimah, kurasa kau sudah keliru. Tansen akan bernyanyi dan Mahesdas akan membacakan cerita jenaka. Tidak, Ratu Rukaya, aku tidak salah. Masing-masing berpikir dia lebih baik dari satu sama lain. Mereka mengejek bakat masing-masing. Itu sebabnya Yang Mulia Raja memerintahkan mereka untuk bertukar tugas mereka. Aku yakin persaingan ini akan sangat menarik. Kenapa? Kau sepertinya sangat khawatir. Terima kasih, karena kau sudah mencemaskanku. Aku akan baik-baik saja. Tuan, apa ada yang bisa aku bantu? Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka beritahu aku. Sajak yang lucu atau cerita lucu apapun yang bisa kugunakan. Aku harus membuat semua orang tertawa. Baiklah, aku yakin kau akan suka dengan cerita lucu ini. Aku mendengar Mahesdas membacakannya pada seseorang. Terima kasih. Benar. Itu memang benar. Ini akan menyenangkan. Siapa yang mengira kita semua akan menyaksikan kompetisi aneh ini? Aku berharap pengadilan akan dihibur oleh kejadian hari ini. Mari kita mulai tanpa membuang-buang waktu lagi. Pertunjukan kita mulai. Yang Mulia Raja sangat menyadari bahwa aku adalah seorang penyanyi yang baik. Dia tahu aku bukanlah pelawak. Aku berharap Mahesdas akan tampil lebih dulu. Ya Tuhan, aku harap Yang Mulia Raja tidak memintaku lebih dulu. Yang Mulia Raja ingin tahu yang mana salah satu dari kalian akan memilih tampil lebih dulu.
Biar Tansen duluan, karena ia telah menjadi bagian dari pengadilan ini lebih lama dariku. Jadi berdasarkan senioritas, Tansen seharusnya lebih dulu. Ayo Tansen, perdengarkan kami cerita lucu. Kau harus dapat membuktikan bahwa kau memang lebih berbakat. Tentu saja, Yang Mulia. Yang Mulia, dulu ada seorang raja yang sekuat seperti Anda, yang memiliki seorang penyanyi di istananya. Tapi dia tidak sepertiku. Dia sering menyanyikan lagu-lagu untuk sang raja. Untuk beberapa alasan, raja akan memintanya untuk menyanyikan lagu yang sama berulang-ulang. Tapi penyanyi tersebut bingung. Dia sering bertanya-tanya kenapa raja memintanya untuk menyanyikan lagu yang sama. Lagu yang sama? Iya, Yang Mulia, menyanyikan lagu yang sama. Kenapa begitu? Nah, itu dia. Itulah yang lucu, Yang Mulia. Sang raja tidak pernah bisa mengerti apa yang penyanyi itu nyanyikan. Dia ingin sekali memahami lagu itu. Dan penyanyi itu selalu berpikir bahwa raja terkesan dengan bakatnya itu. Dia pencuri. Dia mencuri cerita lucuku. Bagus sekali Tansen. Kau bukan hanya seorang musisi berbakat, tapi ternyata kau juga bisa menghibur kami yang ada di sini. Baiklah Mahesdas, sekarang adalah giliranmu untuk tampil. Kau harus membuktikan bahwa kau tidak kalah dari Tansen. Dengan izin Anda Yang Mulia, aku telah mengesankan banyak orang dengan bakat menyanyiku. Dan lagu yang akan aku tampilkan untuk kalian semua didasarkan pada sesuatu yang terjebak. Ini lebih dikenal sebagai Gardaf Raga. Ini mungkin terdengar seperti ringkikan keledai. Lagu ini bisa dinyanyikan di setiap hari dan juga di mana saja. Para kekasih juga diketahui berhubungan dengan raga ini. Jadi inilah dia. Lagunya berjudul Aku Terjebak. Sitarku sayang, aku terjebak. Gendangku sayang, aku juga terjebak. Aku terjebak di sini, aku terjebak. Aku terjebak seperti gendang di batu gilingan. Kenapa semuanya diam? Bernyanyilah bersamaku. Ayo semuanya. Aku terjebak. Aku membuat kesalahan besar. Aku terjebak. Takdir telah memainkan lelucon yang kejam padaku. Aku terjebak. Aku terjebak, aku terjebak. Hei Mahesdas, apa yang sedang kau lakukan? Ini bukanlah musik. Kau memberi citra buruk pada musik. Aku tahu itu Tansen. Dan itulah sebabnya aku menggali diriku ke dalam lubang ini. Aku pun menjadi terjebak. Aku pantas dihina untuk apa yang kulakukan. Aku terjebak. Aku cukup bodoh untuk jatuh ke dalam perangkat ini. Semua yang bisa kulakukan adalah berharap bahwa raja akan terkesan. Aku terjebak. Aku terjebak, aku terjebak. Bagus sekali, Mahesdas. Kau tidak hanya pandai bernyanyi, tapi juga bisa menghibur kami. Luar biasa. Tansen, kalian berdua tampil dengan baik. Aku percaya bahwa kalian berdua ini memang layak untuk mendapatkan ucapan selamat dari lubuk hatiku. Tansen, apa ada yang ingin kau sampaikan? Yang Mulia, aku terbuka hati menerima bahwa meskipun Mahesdas tidak bisa menyanyi, dia telah membuat usaha yang baik. Ini sangat patut dihargai.
Tujuan dari penampilan adalah untuk menghibur para penonton. Dan Mahesdas bisa mengatasi hal itu. Yang mulia, hal yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa usahanya adalah asli. Itu tidak mencuri seperti punyaku. Itu tidak benar, Tansen. Kau membuat semua orang tertawa di sini. Aku tahu bahwa cerita lucunya bukanlah menjadi milikmu. Tapi kenyataannya adalah kau berani mengakuinya. Itu membuktikan betapa kuatnya dirimu. Tidak banyak yang bisa melakukan hal itu. Kau juga layak mendapatkan pujian. Mahesdas. Tansen, aku ingin sekarang kalian berdua maju ke depan untuk menerima hadiah sebagai pemenangnya. Menurut pendapatku, mereka berdua telah membuktikan nilai mereka. Salah satu dari mereka mencoba yang terbaik dan yang satunya mengakui kekurangan. Keduanya adalah anggota penting dari pengadilan ini. Jadi aku ingin kalian menghadiahi satu sama lain dengan sebuah penghargaan. Mahesdas, apa yang kau lakukan hari ini tidak bisa disebut sebagai komposisi musik tradisional. Tapi, hal itu mendorong penonton untuk bernyanyi bersama-sama. Dan pasti bisa disebut sebagai versi musik yang berbeda. Tansen, kau adalah seorang seniman yang hebat dan kau tahu semuanya tentang musik. Betapa hebatnya kau membacakan cerita lucu tentang seorang musisi. Ratu Jodah, mulutnya berbusa. Ratu Jodah, kita harus panggil tabib sekarang. Pengawal, panggil tabib. Cepat segera panggilkan dia. Ada apa dengannya? Aku tidak memberinya makanan apapun selain susuku. Jangan khawatir, Jodah. Anak-anak sering berbusa seperti itu, apalagi penyembuh di sini. Dulu Hussein juga begitu kan? Buih semacam ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Jadi apa maksudmu? Maksudku, aku telah memeriksanya secara menyeluruh yang mulia. Tapi aku tidak bisa melihat apa yang salah. Ini bisa menjadi penyakit dalam. Kau ini penyembuh kerajaan ini. Kau seharusnya tahu apa yang salah. Jika kau tidak mampu menyembuhkannya, maka kami akan memanggil orang lain saja. Mansing! Panggil penyembuh dari Peshawar secepatnya! Ada sesuatu yang salah dengan perutnya. Kenapa hal ini terjadi? Di mana aku melakukan kesalahan? Anakku sekarang sangat menderita. Kau tidak boleh kehilangan harapan, Ratu Jodah. Tetaplah kau kuat. Aku sangat berharap kepadamu. Tolong lakukan sesuatu. Kembalikan anakku dalam kondisi semula. Jujur saja, aku sangat khawatir. Tidak ada yang harus jatuh sakit seperti itu. Aku tidak bisa melihatnya. Hosiar, bagaimana dengan Hasan? Dia masih belum membaik, Yang Mulia. Mulutnya masih berbusa. Bahkan tabib tidak tahu apa yang terjadi. Dan tabib masih berusaha sampai sekarang. Ya Tuhan, aku yakin Ratu Jodah pasti khawatir. Ternyata dia tidak sehat. Itu artinya Hasanlah yang sudah aku racuni. Aku yakin tidak akan ada yang mampu mendeteksinya. Bahkan penyembuh pun tidak akan mampu mendeteksinya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan anak-anak Jalal sekarang. Aku harus pergi menemui Ratu Jodah. Oh ya Zinat, biarkan Husain aku bawa. Dia pasti sudah kenyang sekarang.
Tolong lindungilah anakku, lindungilah dia. Lindungilah dia, Dewa Krishna. Napasnya menurun. Yang mulia, lakukan sesuatu. Tidak boleh terjadi sesuatu pada Hasan. Joda, tenang Joda. Kau tidak usah khawatir. Penyembuh ini akan membantu kita. Anak kita pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Apakah ada yang memberitahuku apa yang terjadi? Tabib di kerajaan ini tidak ada yang melakukan apapun. Maaf Yang Mulia, kami sudah berusaha, tapi kelihatannya anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sekarang, biarkan aku menidurkannya. Mungkin mulutnya akan berhenti berbusa. Jangan. Itu bisa menjadi lebih berbahaya. Pokoknya lakukan apa saja. Kau gunakan metode apapun dan pengobatan apapun, tapi kau harus menyelamatkan. Pangeranku. Bangunlah anakku. Bangunlah Hasan. Bangun, Hasan. Kau jangan kehilangan harapan. Kau biarkan mereka melakukan pekerjaannya. Jangan menangis, jangan khawatir. Semuanya telah mencoba, tapi tidak ada yang bisa menolongnya, Yang Mulia. Aku akan menyembuhkan anakku sendiri. Hasan, buka matamu, nak. Lihat, ini ibumu. Hah? Ini ibumu, sayang. Ayo buka matamu, nak. Buka matamu. Lihat aku, nak. Lihat. Hasan, dengarkan ibumu, nak. Bicara, Hasan. Terjadi. Hasan. Apa yang terjadi? Lihat aku, nak. Sekarang waktunya bermain. Apa kau tidak mau dengar cerita ibu? Ayo bangun, nak. Sekarang waktunya bermain, ya. Ayo sayang, ayo bangun. Hasan, ayo bangun, nak. Ratu Joda. Hasan. Tidak, Yang Mulia. Hasan tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengannya. Kau kenapa, sayang? Ayo buka matamu, nak. Bicaralah pada ibu. Dengar, ibu akan mengayunmu di ranjangmu. Hah? Sayang, bicara pada ibu, nak. Ibu akan membacakan cerita untukmu, ya sayang, ya. Joda. Shh. Diam. Dia kenal suaraku. Tunggu saja. Dia akan bicara padaku. Iya kan, sayang? Kau akan bicara pada ibu, kan? Joda. Sayang. Hasan sudah meninggalkan kita, sayang. Tidak, Ibu, tidak.
Dia mungkin terbangun beberapa saat lagi, Yang Mulia. Aku tidak merasa bahwa akan lebih bijak untuk Ratu Joda melihat tubuh Hasan lagi. Ini bisa menyebabkan trauma. Dan aku yakin sekali Ratu Joda pasti sangat terpukul dengan kejadian ini, Yang Mulia. Hasan? Anakku Hasan, Hasan? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu, Moti? Siapa yang membungkus seorang anak dengan kain putih seperti ini? Itu sebuah pertanda buruk. Bawakan keranjang bayinya. Beraninya seseorang menutupi anakku dengan kain putih begini. Hasan, ibumu di sini, Nak. Hasan. Percayalah padaku, Yang Mulia. Aku yakin tabib itu pasti keliru mengenai Hasan. Kadang-kadang sulit untuk mendeteksi denyut nadi seorang bayi. Dia baik-baik saja, tunggu. Dan lihatlah. Dia pasti akan bangun dan mendengar suaraku. Ya sayang, ayo bangun. Hasan, anakku sayang. Apa yang terjadi, Nak? Joda dengar aku. Biarkan aku menggendong anak ini. Dengar aku, Hati-hati ya. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Kenapa kau biarkan dia? Kenapa kau biarkan dia ditutupi kain putih, Yang Mulia? Hasan, anakku sayang. Biarkan aku melihat anakku, Yang Mulia. Biarkan aku menggendongnya. Hasan, lihat, ini ibu, Nak. Ini ibu sayang. Ratu Joda. Anakku. Terimalah kenyataan ini. Anak kita. Anak kita. Sudah tidak lagi bernyawa. Tidak! Tega sekali kau mengatakan hal itu mengenai anakmu sendiri. Tidak ada yang terjadi pada Hasan. Anakku Hasan. Yang Mulia, kau adalah seorang raja. Kau bisa melakukan segalanya. Tolong bawa anakku kembali, Yang Mulia. Aku mohon. Kau sudah janji untuk memberikan apapun yang aku inginkan, bukan? Aku ingin anakku kembali. Aku mohon bawa dia kembali, Yang Mulia. Aku janji aku tidak akan minta apa-apa lagi darimu. Tapi bawa anakku kembali, Yang Mulia. Aku mohon bawa dia kembali, Yang Mulia. Aku ingin Hasan. Aku ingin Hasan. Aku ingin dia. Aku ingin anakku kembali, Yang Mulia. Aku ingin dia. Yang Mulia, bawa dia kembali. Ayolah, Yang Mulia, aku mohon. Katakan padaku ini adalah mimpi buruk, Yang Mulia. Ini tidak nyata kan? Pasti aku tertidur. Jadi tolong bangunkan aku, Yang Mulia.
tolong bangunkan. Ini semua Kau terlihat serius saat kau masuk, tapi sekarang kau tersenyum. Apa yang terjadi? Katakan padaku, Zina. Setengah pekerjaan kita sudah selesai. Ayo beritahu aku semuanya. Kau tahu anak Ratu Joda, si Hasan, sudah tidak hidup lagi. Oh ya Tuhan, ini adalah berita yang bagus. Shh. Pelan-pelan. Setengah pertempuran kita sudah kita menangkan. Kapan semua ini akan selesai? Segera, sebentar lagi. Membunuh Hasan memang sulit, tapi aku adalah pengasuh Hussein, jadi aku akan memastikan dia bergabung dengan saudaranya sebentar lagi. Aku telah membalas atas hilangnya mata ayahku untuk saat ini. Aku akan segera membalaskan itu semua. Dan nyawa ayahku akhirnya akan beristirahat dengan tenang. Aku punya begitu banyak mimpi. Aku punya keranjang bayi yang dibuat khusus. Tidak terbayangkan bahkan dalam mimpi burukku sekalipun bahwa keranjang ini akan kosong seperti ini. Kau tahu, setiap kali Hasan akan tidur di keranjang bayi ini, akan tampak seolah-olah aku melihat keajaiban Tuhan di sini. Sekarang keranjang bayi ini kosong. Apa kau ingat yang mulia? Yang kau katakan saat aku memesan keranjang bayi? Aku malu pada diriku. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Aku, raja di kerajaan ini, aku mampu melakukan apa saja. Aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, tapi aku tidak mampu menyelamatkan anakku sendiri. Aku tidak pernah secara sengaja melakukan dosa. Aku selalu berusaha untuk menjalani kehidupan yang jujur. Lalu kenapa ini terjadi? Kenapa? Ratu Joda, keyakinanmu adalah yang beri tujuan hidupku, jadi jangan pernah biarkan tekadku melemah. Karena ini hanya saat yang buruk. Dan sepertinya malam ini tidak akan pernah berakhir. Tapi dengan pagi hari ini berakhir. Ini juga akan berlalu, Ratu Joda. Sama seperti Hasan meninggal. Ini bukan hanya seperti momen lain yang akan berlalu begitu saja. Tidak. Ini adalah akhir. Yang mengakhiri semua impianku. Akhir semua keinginan dan harapanku. Akhir untuk hidupku. Aku tidak punya harapan lagi. Jangan katakan itu, Joda.
cepat bawa tempat tidur ini keluar. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bawa keranjang bayi itu pergi? Tunggu! Itu tidak perlu lagi. Kita tidak membutuhkannya lagi, Joda. Yang mulia, keranjang itu menyimpan kenangan Hasan. Tunggu! Bawa kembali ke sini. Bawa keranjang bayinya kembali. Bawa Hasan kembali kemari, Yang Mulia. Bawa kembali, Yang Mulia. Itu akan menyakitimu bila kau masih melihatnya. Aku tidak bisa melihatmu terluka lagi, Joda. Maafkan aku. Aku harus mengeluarkan tempat tidur itu dari sini. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, Joda. Ratu Joda, tidurlah, kau perlu beristirahat. Aku ingin tidur, Yang Mulia. Aku ingin bisa tidur untuk selamanya, Yang Mulia. Kenapa kau bicara seperti itu? Hasan juga anakku, tapi aku ingin tetap hidup untukmu. Kau telah berjanji bahwa kau tidak akan pernah pergi dari sisiku. Lalu kenapa kau ingin meninggalkan aku? Tidak ada yang sebanding dengan rasa sakit kehilangan seorang anak seperti ini. Aku berharap Tuhan cukup baik hati untuk membawaku menemui Hasan. Aku berharap Maham Angga mengutukku waktu itu, bukan mengutuk anak-anakku. Pernahkah kau berpikir apa yang akan kulakukan tanpa dirimu? Tidak akan ada alasan bagiku untuk hidup jika kau pergi. Kau bisa mengatakan pada Tuhanmu, kalau begitu ketika dia membawamu, dia juga harus membawa aku. Karena aku akan mati tanpamu, Joda. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Tolonglah, jangan pernah berbicara seperti itu. Jalal, sudah waktunya. Ratu Joda, sekarang cobalah untuk tidur. Istirahatlah. Mau pergi kemana kau, Yang Mulia? Ibu, apa ibu akan membawa Yang Mulia untuk melakukan upacara terakhir bagi Hasan? Tolong bawa aku juga bersamamu, Yang Mulia. Tidak, Joda. Kau tidak boleh pergi ke sana. Demi Tuhan, bawa aku bersamamu, Yang Mulia. Aku mohon padamu, aku hanya ingin memeluk anakku untuk terakhir kali. Ratu Joda, tolong mengertilah. Kau tidak diizinkan untuk menghadiri upacara ini. Tapi cinta seorang ibu akan selalu mengizinkannya. Kau adalah seorang raja, tidak akan ada yang menentangmu. Aku ingin memeluknya untuk terakhir kali, Yang Mulia. Aku ingin memeluknya. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Maaf, Joda, kau tidak bisa melakukannya. Maafkan aku. Kenapa? Sekali lagi maafkan aku, Joda, karena aku tidak mengizinkannya. Tolong izinkan Joda, aku. dengar aku, Joda. Kau tidak akan mampu melihatnya. Ibu, tolong jaga dia di saat aku pergi. Aku segera keluar. Yang Mulia!
Mulia. Jangan, Joda. Jangan. Aku mohon, Bu. Aku Joda, ingin memegang Hasan untuk terakhir kali, Bu. Izinkan aku. Jangan, Joda. Demi Tuhan. Jangan membuat ini lebih sulit untukmu dan Jalal. Dengarkanlah aku. Ibu, aku ingin melihat anakku untuk terakhir kalinya, Bu. Aku ingin menggendongnya, aku ingin memeluknya, Bu. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal. Izinkan aku, Bu. Izinkan aku. Kita akan bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasan. Anakku Hasan. Anakku. Ibu, dia pasti merasa tercekik di kain itu, Bu. Dia suka bermain di luar. Dia pasti merasa sesak. Sekarang, Bu, dia suka bermain di luar. Tolong lepaskan ikatannya. Ratu Salimah, tidak ada seorang ibu yang tahan melihat anaknya meninggal. Kenapa Tuhan melakukan ini kepadaku? Memangnya apa salahku? Apa seorang ibu rela anaknya mati di depan matanya? Minumlah, Joda. Ayo, Joda, minumlah sedikit. Ini akan membantumu. Tidak, Ibu. Air tidak akan bisa menyembuhkan rasa sakit yang kurasakan ini. Anakku. Anakku Hasan. Muti, berhenti di sana. Tidak ada seorang pun yang akan menyalakan lampu. Aku mengabdikan hidupku untukmu, Dewa. Tapi apa? Apa yang kau lakukan sebagai balasannya? Kau telah mengambil alasanku untuk tetap hidup di dunia ini. Kau mengambilnya. Padahal aku berdoa setiap hari untukmu. Kenapa? Kenapa, Dewa Krishna? Aku tidak akan pernah menyalakan lampu untukmu lagi. Kau telah mengisi hidupku dengan kegelapan. Kau telah mengambil anakku dariku, Dewa. Jadi, mulai saat ini, aku tidak akan pernah lagi berdoa kepadamu. Aku bahkan tidak akan pernah melihatmu. Tidak akan pernah. Aku tidak percaya padamu.